Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari buku Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsia Lomtrivena Adi dengan akhiran NIM 2129. Perkenalkan, nama saya Ersabilita Tri Agustin dengan akhiran NIM 2030. Perkenalkan, nama saya Clara Ipuspasari dengan akhiran NIM 2152. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdias Aulia dengan akhiran NIM 2151. Selamat menang teman-teman. Baik, di sini yang pertama yaitu sektor jasa keuangan merupakan sektor yang memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Di dalamnya terdapat berbagai lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga lainnya yang berperan dalam menghimpun, menyimpan, dan mengalokasikan dana serta memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Perpajakan merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan data guna membiayai berbagai kegiatan publik dan mencapai tujuan ekonomi serta sosial negara. Dalam konteks sektor jasa keuangan ini, aspek perpajakan menjadi penting karena dapat mempengaruhi aktivitas bisnis, keputusan investasi, serta stabilitas keuangan. Penting untuk memahami aspek perpajakan sektor jasa keuangan karena kebijakan perpajakan dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, perpajakan sektor jasa keuangan juga dapat berkontribusi pada pembangunan keuangan inklusif dan pengendalian risiko sistemik. Melalui perpajakan yang adil dan efisien, pemerintah dapat mendapatkan sumber pendapatan yang cukup untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama, pada periode 1945 sampai 1983. Ketentuan mengenai pajak dalam pengelolaan keuangan negara di awal tahun 1946 telah dituangkan dalam Buku Nomor 2 tahun 1946 tentang pajak kohir atau surat ketetapan pajak dalam sistem official assessment yang menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan tentang batas waktu pajak kohir. UU tersebut ditetapkan pada tanggal 16 Maret 1946 di Yogyakarta oleh Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Surahman dan dinyatakan berlaku mundur atau retroaktif sejak 17 Agustus 1945. Selanjutnya, pajak sebagai sumber keuangan negara diadministrasikan oleh Lembaga Eselon 1 Penjabatan Pajak di Kementerian Keuangan diketuai oleh Sutikno pada tahun 1946 yang terdiri dari urusan perpajakan, urusan bea dan cukai, serta urusan pajak bumi. Kantor pajak saat itu dinamakan Kantor Jawatan Pajak. Sejak awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak berdasarkan pada perhitungan pajak oleh Kantor Jawatan Pajak. Wajib pajak hanya menginfokan besarnya penghasilan yang diperoleh selama setahun. Sistem ini dikenal sebagai official assessment yang meneruskan ketentuan Undang-Undang Perpajakan peninggalan kolonial. Selanjutnya yaitu pada periode 1983 sampai 2002. Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi antara 1973 sampai 1980 didukung oleh penerimaan negara dari ekspor minyak bumi dengan harga jual yang tinggi. Menjelang berakhirnya masa-masa harga minyak bumi yang tinggi pada akhir tahun 1980, Menteri Keuangan Ali Wardana menyampaikan inisiasi reformasi perpajakan. Tujuan reformasi perpajakan tersebut adalah untuk menjamin keberlangsungan penerimaan negara yang stabil dan bersumber dari kemandirian bangsa. Reformasi tersebut difokuskan pada penyusunan undang-undang perpajakan yang sesuai dengan alam demokrasi dan untuk perluasan basis objek perpajakan. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak yang semula official assessment berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Kolonial yang disusun sebelum 1945 kemudian diubah menjadi sistem self-assessment yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Perpajakan tersebut.
Namun demikian, krisis ekonomi Asia yang terjadi pada tahun 1998 telah menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami defisit dan meningkatkan jumlah kewajiban pembayaran utang luar negeri. Selanjutnya pada periode 2002 sampai 2014. Untuk memastikan kemandirian bangsa dalam membayar utang tersebut, reformasi perpajakan 2002 dalam hal organisasi dilaksanakan dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Large Taxpayers Office atau LTO sebagai strategi pemantauan penerimaan pajak dengan mengumpulkan wajib pajak besar dalam satu administrasi perpajakan. Sebelumnya, pada tahun 2003, pemerintah menyampaikan dokumen White Paper sebagai keputusan politik yang diantaranya adalah bertujuan untuk menstabilkan dan memelihara kelanjutan perekonomian yang lebih baik, melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan, dan meningkatkan investasi, ekspor, serta lapangan kerja baru. Penyempurnaan UU Perpajakan hasil reformasi sektor keuangan yang meliputi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, dan UU PPN dalam rangka pemenuhan sasaran strategis White Paper 2003. Akhirnya disahkan pada tahun 2008. Perkembangan administrasi perpajakan selanjutnya diarahkan untuk menuju layanan digital yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui teknologi internet. Selanjutnya yaitu pada periode 2015 sampai 2018. Tahun 2015, dalam rangka melaksanakan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 PMK Nomor 03 Tahun 2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak diterbitkan untuk memberi insentif kepada wajib pajak agar membetulkan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Salah satu tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum. Kebijakan ini juga dikenal sebagai Reinventing Policy 2015. Pada tahun 2016, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga menjadi program jangka panjang Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2016. Sasaran yang dituju dalam program ini adalah calon wajib pajak masa depan, yaitu generasi muda yang ada dalam lingkup pendidikan formal, tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pajak dalam angka. Pajak dalam angka dibedakan menjadi 3. 1. Tax ratio yang masih rendah. Tax ratio adalah perbandingan antara penerima pajak dengan produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu negara. Rendahnya tax ratio ini memberikan indeks bahwa pemungutan pajak tersebut masih belum optimal. Yang kedua, penerimaan pajak dalam konteks penerimaan negara. Peran pajak dalam pembiayaan pembangunan memberikan kontribusi sekitar 75% APBN 2019 berdasarkan data statistik. Kontribusi pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara sumbangan dari penerimaan sumber daya alam presentasinya semakin sedikit. Sementara itu, penerima pajak terdiri dari penerimaan pajak serta bea cukai. Yang ketiga, kepatuhan pajak. Tidak tercapainya penerimaan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir dan mengindikasikan masih rendah kepatuhan wajib pajak dan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi menjadi wajib pajak, maka kepatuhan masyarakat untuk berkontribusi dalam perpajakan masih rendah sebesar 29%, dengan asumsi 50% penduduk Indonesia sudah wajib mempunyai NPWP. Bab 4. Hak dan kewajiban perpajakan. Pada bab ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi. Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghasilan adalah objek pajak dan mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Secara umum, penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dikategorikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, penghasilan dari usaha, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha wajib pajak, misalnya usaha toko atau berjualan online. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak, misalnya dokter, pengacara, atau notaris. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan dari pekerjaan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan wajib pajak sebagai pegawai atau karyawan, misalnya sebagai direktur, komisaris, pegawai tetap, atau pegawai harian. Kemudian yang keempat adalah penghasilan dari modal, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari modal yang dimilikinya yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak, misalnya bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta. Kemudian yang kelima adalah penghasilan lainnya, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selain dari kategori di atas, misalnya hadiah, hibah, warisan, ataupun pembebasan hutang. Hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Cara perpajakan mengakomodasi mengenai berbagai hal-hal wajib pajak antara lain. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Kemudian yang kedua adalah hak kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak ini antara lain surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Kemudian data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Lalu yang ketiga, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama adalah kewajiban mendaftarkan diri. Kemudian yang kedua adalah kewajiban menghitung pajak. Secara garis besar, item-item yang dipertimbangkan dalam perhitungan pajak secara self-assessment yaitu yang pertama adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah pengurang penghasilan. Pengurang penghasilan adalah biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Biaya-biaya ini harus dipisahkan antara penghasilan dari bukan objek pajak, dari objek final, dari objek bukan final, atau yang dikenakan tarif umum, maupun yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan neto. Penghasilan neto adalah hasil pengurangan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian. Dan bagi wajib pajak orang pribadi, penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian yang kelima adalah tarif pajak. Tarif pajak ini adalah persentase besaran tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang PPH, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan sebagai berikut. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah besarnya pajak terhutang. Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayarkan dalam suatu masa pajak atau tahun pajak yang diperoleh dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sesuai ketentuan. Kewajiban membayar pajak.
Setelah diketahui jumlah pajak yang terhutang, kewajiban selanjutnya adalah membayar pajak yang terhutang tersebut dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama adalah membayar sendiri pajak yang terhutang, di mana dilakukan dengan pembayaran angsuran setiap bulan atau PPh pada pasal 25, kemudian pembayaran PPh pasal 29 pada saat penyampaian SPT tahunan. Kemudian yang kedua adalah melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Kemudian kewajiban melaporkan. Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak dalam satu masa pajak atau tahun pajak, maka wajib pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Layanan perpajakan. Layanan perpajakan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Layanan edukasi. Layanan edukasi ini segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Layanan ini memperoleh informasi atau konsultasi perpajakan secara umum. Yang kedua, layanan administrasi. Layanan administrasi ini pembuatan kode billing pembayaran pajak kewajiban untuk membantu melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang. Dan yang ketiga, layanan permohonan. Layanan permohonan ini dibagi menjadi 6 bagian. 1. Surat keterangan bebas PPh pasal 21 atau pasal 22 selain impor, PPh pasal 22 impor atau PPh pasal 23. Dan yang kedua, surat keterangan bebas pemotongan PPh atas bunga deposit dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, surat keterangan bebas potongan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018. Dan yang keempat, legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21 atau pasal 22, 23. Layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21 sampai dengan 23 yang telah diterima oleh wajib pajak. Yang kelima, legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21 sampai dengan 23 terkait Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018. Yang keenam, untuk layanan lainnya silakan hubungi KPP atau KP2KP atau Kring Pajak 1500200. Bab 6. Aspek perpajakan di sektor jasa keuangan. Pada bab 6, kita akan membahas beberapa subbab, diantaranya perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiunan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan juga pemegang polis asuransi. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Jadi perbankan ini meliputi 4, yaitu Bank Umum Konvensional, Bank Pengkreditan Rakyat, Bank Umum Syariah, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, secara garis besar, bank memberikan 2 jenis jasa, yaitu jasa keuangan dan jasa non-keuangan. Dalam perbankan ini, kita akan membahas 3 subtema, yaitu yang pertama, subjek dan objek pajak, tarif dan mekanisme perpajakan, serta pelaporan dalam SPT. Pada subjek dan objek pajak adalah
pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atau PPh oleh bank wajib pajak orang pribadi yang memiliki deposito di bank. Sedangkan objek pajak merupakan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Salah satu jenis penghasilan yang menjadi objek pajak adalah laba usaha. Sehingga apabila bank dalam suatu tahun pajak memperoleh laba usaha, maka akan penghasilan kena pajak yang dikenai PPh. Selain itu, bank juga bertindak selaku memotong PPh atas penghasilan yang diberikan kepada pihak lain. Kemudian, tarif pajak dan mekanisme perpajakan. Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Berikut caranya. Pajak terhutang atau pajak yang dipotong atau dipungut oleh bank sebagai pemotong atau pemungut pajak dibayarkan ke rekening kas negara dengan terlebih dahulu dibuatkan kode billingnya. Selain wajib menyetorkan PPh atau PPN yang telah dipotongnya atau dipungutnya, bank juga wajib menerbitkan bukti potong atau pungut PPh atau PPN untuk diserahkan kepada penerima penghasilan yang telah dipotong atau dipungut PPh atau PPN-nya. Kemudian pada pelaporan dalam SPT atau surat pemberitahuan, jadi bank wajib menyampaikan SPT masa sesuai dengan jenis pajaknya untuk melaporkan kegiatan pemotongan pajak yang dilakukan pada suatu masa pajak tertentu. Yang pertama, SPT masa PPh wajib dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. SPT masa PPN wajib dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak. SPT tahunan PPh wajib pajak badan bagi bank wajib dilaporkan paling lama 4 bulan setelah pajak tahun pajak tanggal 30 tahun berikutnya. SPT tahunan tersebut akan berisi data-data dari laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Jadi, apabila PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak masa status SPT adalah kurang bayar dan atas kekurangan tersebut wajib dibayarkan sebelum SPT dilaporkan. Dan apabila PPh terutang lebih kecil daripada kredit pajak, maka status SPT adalah lebih bayar dan dapat diajukan pengembalian atau restitusinya dengan syarat melalui prosedur pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan tempat di mana instrumen keuangan seperti saham dan obligasi diperdagangkan antara investor dan pihak yang membutuhkan modal. Dalam konteks perpajakan, pasar modal mempengaruhi perlakuan pajak terhadap transaksi dan keuangan yang dihasilkan dari investasi di instrumen keuangan. Berikutnya yaitu perpajakan dalam investasi saham. Perpajakan dalam investasi saham mengacu pada kewajiban perpajakan yang terkait dengan membeli, menjual, ataupun memperoleh pendapatan dari investasi saham. Peraturan perpajakan dan tarif pajak dapat berbeda di setiap negara dan dapat terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Pajak atas transaksi saham dan dividen bersifat final. Investor dalam hal ini, WPOP tetap berkewajiban melaporkan dalam SPT PPh tahunan orang pribadi. Dalam SPT PPh tahunan orang pribadi, saham dapat dilaporkan ke dalam formulir penghasilan final atau ke dalam formulir harta. Berikutnya, perpajakan dalam investasi surat utang ataupun obligasi. Sebagaimana pasal 1 angka 1 PP 16 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi, merupakan surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.
diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Berikutnya, perpajakan dalam reksadana. Reksadana merupakan produk investasi yang menghimpun dana dari investor. Kemudian dana tersebut ditempatkan oleh manajer investasi ke dalam berbagai aset keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito. Ketika dana terhimpun, reksadana tersebut menjadi subjek yang mewakili kumpulan dana dari masyarakat atau yang bisa disebut dengan investor. Reksadana memiliki nilai aktiva bersih, di mana merupakan hasil selisih dari perhitungan total aset reksadana berupa kas, deposito, saham, dan obligasi, dikurangi dengan kewajiban atau beban reksadana. Reksadana dapat dilaporkan sebagai harta atau sebagai bukan objek pajak penghasilan. Reksadana yang belum dijual hingga akhir periode 31 Desember dianggap sebagai harta bagi investor dan dicantumkan ke dalam lampiran formulir harta. Namun, reksadana yang telah dijual pada suatu periode tahun pajak, misal Januari hingga Desember, dicantumkan ke dalam lampiran formulir bagian penghasilan tidak termasuk objek pajak. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dan lembaga pembiayaan ini meliputi 3 hal, yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, serta perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dan dalam lembaga pembiayaan ini yang akan kita bahas adalah subjek dan objek pajak, tarif dan mekanisme perpajakan, serta pelaporan dalam SPT. Pada subjek dan objek pajak, subjek PPh yaitu dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh menyatakan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan seperti orang pribadi dan badan, pihak-pihak tersebut harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian objek pajak adalah penghasilan, sehingga apabila atas transaksi terkait dengan kegiatan lembaga pembiayaan tidak melibatkan penghasilan, maka tidak akan dikenai PPh. Kemudian tarif dan mekanisme perpajakan. Sepanjang tidak ada transaksi yang menjadi objek PPh atau PPN, maka tidak ada PPh atau PPN yang wajib dibayarkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan. Kemudian pelaporan dalam SPT. Sepanjang tidak ada transaksi terkait dengan lembaga pembiayaan yang menjadi objek PPh, maka tidak ada pelaporan tentang hal tersebut pada bagian penghasilan dan penghitungan PPh pada SPT tahunan. Dana pensiun. 1. Definisi. Manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Yang kedua, jenis pensiun. Jenis pensiun dibagi menjadi 2. 1. Pensiun yang dibayarkan sekaligus. Pajak tersebut bersifat final atau pajak yang telah dipotong tidak diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya pensiun yang dibayarkan berkala. Yang kedua, pensiun yang dibayarkan berkala. Pajak ini tidak bersifat tidak final. Penghasilan pensiun ini diterima wajib pajak diperlakukan sama dengan penghasilan yang diterima seperti saat masih aktif. Yang ketiga, hal yang harus diperhatikan saat menerima pensiun. 1. Pensiun yang dibayarkan sekaligus. Yang kedua, pensiun yang dibayarkan berkala. Dan yang terakhir, pelaporan. Pensiun yang dibayarkan sekaligus penghasilan wajib pajak dicantumkan pada bagian penghasilan yang dipotong dan hasil dari pensiun yang dibayarkan sekaligus tidak akan datang lagi. Pensiun yang dibayarkan secara berkala seperti ini memerlukan laporan untuk mengetahui penghasilan saat masih aktif bekerja. Kemudian yaitu lembaga jasa keuangan lainnya. Yang pertama, perusahaan pergadaian. Kegiatan usaha utama perusahaan pergadaian meliputi yaitu yang pertama, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai. Yang kedua, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia. Yang ketiga, pelayanan jasa titipan barang berharga. Dan yang terakhir yaitu pelayanan jasa taksiran. Kemudian yaitu dasar hukum gadai.
Ketentuan gadai di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1150 sampai dengan 1160 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK 05 tahun 2016 tentang usaha pergadaian. Pelaksanaan gadai harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gadai hanya atas benda bergerak. Yang kedua, benda milik pemberi gadai atau milik orang lain yang dikuasai kepada pemberi gadai. Yang ketiga, penyerahan penguasaan benda kepada penerima gadai. Dan yang terakhir, pemberian hak kepada penerima gadai untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur lainnya. Yang kedua yaitu lembaga keuangan mikro. Dalam lembaga keuangan mikro terdapat kegiatan usaha seperti LKM, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Yang kedua yaitu kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya yaitu kewajiban perpajakan penggunaan jasa LKM. Apabila LKM berbentuk koperasi dan sebagai pengguna jasa adalah para anggota dari LKM sendiri, maka pada akhir tahun memperoleh tambahan penghasilan berupa sisa hasil usaha atau SHU. Yang ketiga yaitu perusahaan penjaminan. Lembaga penjaminan pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan dengan tujuan yaitu yang pertama, menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka membantu usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, meningkatkan akses bagi dunia usaha. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor. Yang kelima, yaitu mendukung tumbuhnya perekonomian nasional. Dan yang keenam, yaitu meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional. Dalam hal kewajiban perpajakan, lembaga penjaminan adalah kewajiban perpajakan atas badan usaha perusahaan penjaminan itu sendiri dan terkait dengan aspek pajak penghasilan badan. Kemudian yang keempat, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau yang disebut LPEI, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Secara khusus, LPEI mengemban tugas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. Yang kelima yaitu Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk melakukan pembiayaan yang dimaksud, pemerintah telah mendirikan PT Sarana Multigria Finansial yang disingkat menjadi PT SMF. PT ini merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan atau KPR. Selanjutnya yaitu pemegang polis asuransi. Menurut UU tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran
yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pembahasan berikutnya akan lebih difokuskan pada aspek perpajakan asuransi untuk pemegang polis. Yang pertama yaitu subjek pajak. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak, kewajiban berikutnya adalah menghitung penghasilan atau pajak terutang, membayar pajak, kurang bayar, dan melapor atas kewajiban perpajakannya melalui surat pemberitahuan atau SPT. Yang kedua yaitu objek pajak. Beberapa jenis penghasilan yang mungkin diterima oleh peserta asuransi antara lain adalah dividen dari polis asuransi, penggantian kerugian atas kerugian asuransi, pembayaran klaim asuransi kesehatan jiwa. Selanjutnya yaitu pelaporan pajak. Setelah kita mengetahui jenis objek pajak, langkah selanjutnya adalah melaporkan objek pajak tersebut dalam surat pemberitahuan atau SPT. Bentuk SPT terdapat dua jenis, yaitu SPT masa atau bulanan dan SPT tahunan. Oleh karena pembahasan lebih difokuskan kepada wajib pajak pemegang polis, maka pelaporan SPT yang dibahas adalah SPT tahunan. PPh wajib pajak orang pribadi, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi memiliki 3 jenis formulir, yaitu formulir SPT 1770, kemudian formulir SPT 1770S dan formulir SPT 1770SS. Pemegang polis dapat memilih penggunaan formulir SPT 1770 atau 1770S disesuaikan dengan jenis penghasilannya. Bagi pemegang polis yang memiliki penghasilan dari usaha, formulir yang digunakan adalah formulir SPT 1770. Sedangkan bagi pemegang polis yang hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan atau karyawan, formulir yang digunakan adalah formulir SPT 1770S. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jangan lupa subscribe.